Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Di sini kami memiliki 3 pertanyaan dan juga 3 jawaban. Adapun pertanyaan pertama dari Nur Alam dan akan saya jawab sendiri. Pertanyaan pertama, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa kita dibolehkan menggunjing seseorang yang berhutang, yang mana orang tersebut tidak mau membayar hutang. Yang saya tanyakan, apa saja batasan boleh menggunjing orang tersebut? Oke, jadi ghibah itu diperbolehkan jika ada tujuan syar'i, yaitu diperbolehkan ketika kita berada dalam 6 keadaan seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Adapun keadaan yang pertama, yaitu untuk meminta bantuan agar mengubah kemungkaran dan mengembalikan kemaksiatan kepada jalan yang benar. Yang kedua, meminta fatwa. Yang ketiga, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan sebagian orang dan untuk menasihati mereka. Yang keempat, menyebutkan kejelekan pelaku maksiat sebagian orang secara terang-terangan dalam melakukan dosa atau bid'ahnya. Yang kelima, untuk memperkenalkan jati diri orang lain. Yang keenam, mengadukan kezaliman kepada seorang hakim, raja ataupun pemimpin atau orang yang memiliki kewenangan di situ. Oke, jadi batasan ghibah yang diperbolehkan yaitu tidak melanggar 6 poin ini tadi. Maka orang yang berhutang padahal tidak mau membayar hutang, padahal orang yang sudah memberi hutang itu sudah berbaik hati kepadanya, maka ia dianggap zalim. Maka boleh menggibahinya dengan tujuan agar pelaku tersebut jera atas tindakannya dan segera bertaubat atas segala dosa dan kejelekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasi dari Guspania, NPM 1951030209. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bastian Narven. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya jika seorang yang berhutang belum mampu untuk membayarkan hutangnya saat sudah jatuh tempo, tapi pihak yang memberikan hutang malah memaksa agar tetap dibayarkan hutangnya saat itu juga? Baiklah, jawabannya, jika tidak mampu membayar, yang berhutang boleh mengajukan pemutihan serta mencari perantara untuk mencari solusinya. Ini sebuah kemungkinan yang sering terjadi, tapi kebanyakan orang malah kabur dari hutangnya. Padahal dalam Islam sudah diatur bahwa orang yang berhutang boleh mengajukan pemutihan atau membebaskan diri dari hutangnya. Dan saat si pemberi hutang tidak mau, maka hendaknya mencari orang yang dinilai paling bijak dalam mencarikan solusi masalah tersebut. Dalam Islam, menagih hutang termasuk perkara yang sangat dianjurkan. Bahkan, jika menagih hutang pada orang yang memang tidak mampu membayar, maka dalam Islam dianjurkan untuk menunggu hingga dia mampu untuk membayarnya. Namun demikian, ketika seseorang menagih hutang, maka hendaknya dia menagih hutang dengan baik. Baik itu menagih hutang kepada orang yang mampu ataupun menagih hutang kepada orang yang tidak mampu. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Husah haqqoka fi afafin wafin aw khairi wafin," yang artinya, ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mampu, yang mau menunaikannya, maupun pada orang yang tidak mau menunaikannya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dujat Mojaji Wibowo, NPM 1951030061. Saya akan menjawab pertanyaan Putri Nurpasya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika kita berhutang dan berjanji untuk mengembalikan uang pada tanggal yang ditentukan, tetapi pas tanggal pengembaliannya tiba-tiba kita ada kebutuhan yang mendesak lalu mengulur membayar hutang? Apakah kita berdosa? Jadi jawabannya adalah hutang itu wajib. Nah, jadi yang didahulukan itu kewajiban dari kita daripada kebutuhan kita sendiri.
Karena hukum membayar hutang dalam Islam adalah wajib. Apabila Anda tidak membayar hutang dan menunaikan harta milik orang lain, berarti Anda telah merampas serta mengambil secara paksa dari hak orang tersebut. Anda juga disebut telah menzalimi sekaligus menyakiti orang lain, sebab hak dan harta tersebut seharusnya sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu.